Juah-juah, Horas, Mejuah-juah. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-22 bersama saya, Ria Rumahorbo. Inilah Pemkab Dairi sepekan minggu pertama di bulan Juni 2022. Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Akuntansi atau SIA akan mengawali jumpa kita kali ini. Dalam rangka upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam mendukung Badan Usaha Milik Negara atau BUMDes sebagai tulang punggung ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispemdes memberikan konsultasi pengelolaan keuangan melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas bendahara BUMDes dan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes melalui pelatihan aplikasi SIA BUMDes Gelombang 1. Bertempat di Dewans Hotel, Selasa 31 Mei 2022, Dispemdes dan BPKP menggelar sosialisasi dan konsultasi pengelolaan keuangan kepada bendahara BUMDes dan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan laporan keuangan BUMDes yang dibuka oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa BUMDes sebagai badan hukum yang harus jadi poros utama sumber daya desa yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dan penggunaan aplikasi SIA, BUMDes akan dapat membantu kepala desa, aparat desa dan secara khusus bendahara BUMDes dalam menciptakan keuangan yang akuntabel dan transparan. Dalam kegiatan ini, Bupati menyempatkan diri melakukan dialog interaktif dengan para peserta untuk sekedar mendengar masukan dari kepala desa dan peserta yang hadir. Informasi selanjutnya, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu menyerahkan bantuan alat pertanian kepada 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan Seempat Nempu, Selasa 31 Mei 2022 di kantor Kecamatan Seempat Nempu. Bantuan yang diberikan berupa traktor roda 2 rotari, penipel jagung, serta alat penanam jagung kepada kelompok tani Marsada Desa Sihorbo, kelompok tani Sepakat Desa Maju, dan kelompok tani Lestari Desa Hutaim Baru. Bupati Dr. Edi Keleng Atebrutu yang didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Robot Simanulang menyerahkan bantuan alat pertanian kepada 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan Seempat Nempu. Bupati mengaku sangat senang bantuan alat pertanian dapat diserahkan yang nantinya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Terkait dengan kelangkaan pupuk, Edi Brutu mengutarakan akan terus berupaya untuk mengatasinya. Sebagai salah satu sektor andalan di bidang pembangunan Dairi, kelangkaan pupuk akan sangat mempengaruhi hasil produksi pertanian. Namun Bupati menyebut, upaya itu tak berhenti karena saat ini Pemkab Dairi bekerjasama dengan Bank Sumut sedang menggalakkan program KUR Klaster kepada para petani. Salah satunya adalah KUR Klaster Jagung. Oleh karena itu, Kepala Dinas Pertanian kiranya dapat mensosialisasikan KUR Klaster sehingga para petani dapat memahaminya dan dapat bergabung dengan program tersebut. Bupati Dairi bersama camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat serahkan kunci rumah untuk Erni Simanulang yang telah diperbaiki di Desa Bunturaja, Kecamatan Seempat Nempu. Setelah memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, Bupati Dairi menyerahkan kunci rumah Erni Simanulang Borulumban Gaul, warga Desa Bunturaja yang telah selesai direhab oleh pemerintah Kabupaten Dairi. Bupati Edi Brutu mengatakan, aksi rehab rumah Erni Simanulang dilakukan karena ia mendapat kabar bahwa rumah yang ditempati oleh Ernest dan istri serta anaknya sangat tidak layak huni. Dalam kesempatan tersebut, Ernest Simanulang didampingi oleh istrinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Dairi, khususnya kepada Bupati Dairi Edi Brutu dan seluruh pihak terkait yang ikut dalam aksi rehab rumah kami ini dari yang tidak layak menjadi layak huni. Dari Bunturaja kita beralih ke informasi dari Jakarta. Untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di Dairi, pemerintah Kabupaten Dairi meluncing Semesta Dairi Memanggil Dairi Goes Internasional Kamis 2 Juni 2022 di Pakun Tawar, Jakarta Selatan. Semesta Dairi Memanggil dihadiri dan dilaunching langsung oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Atebrutu yang turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara virtual.
Dirut BPODT Jimmy Panjaitan, serta pimpinan OPD Kabupaten Dairi. Menteri Sandiaga Uno yang hadir melalui virtual mengatakan sangat mengapresiasi program Semesta Dairi Memanggil yang digagas oleh Bupati Dairi. Ia berharap melalui Semesta Dairi Memanggil, promosi-promosi wisata yang unik akan terangkat sehingga menarik minat wisatawan berkunjung ke Dairi. Sementara itu, Bupati Edi Keleng Ate Brutu dalam sambutannya mengatakan Semesta Dairi Memanggil di-launching untuk tingkatkan potensi wisata serta jumlah wisatawan untuk berkunjung ke Dairi. Dairi Memanggil, ia katakan, bukan hanya memanggil wisatawan, tapi semua orang yang berperan dan tergerak hatinya untuk mengembangkan wisata di Dairi. Bupati mengutarakan, Kopi Sidikalang yang menjadi salah satu ikon yang terus didorong untuk pengembangannya dan juga Tenun Ulos Silalahi. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam Semesta Dairi Memanggil, diantaranya adalah lomba menulis media yang bercerita tentang keindahan Danau Toba, khususnya Dairi. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, membagikan buku yang ia tulis tentang kisah penenun ulos dan petani kopi dengan judul buku My Dear Dairi. Selain itu, diadakan juga talkshow bersama dengan para jurnalis yang hadir dalam kegiatan tersebut. Informasi berikutnya, sebagai langkah dalam membina generasi masa depan yang melek digital, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan kegiatan pembinaan pola asuh anak dan remaja atau PAR yang dirangkai dengan pemaparan 8 fungsi keluarga di kantor Desa Lausireme, Kecamatan Tigalingga, Kamis 2 Mei 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P3 AP2KB Kabupaten Dairi bersama pemerintah Desa Lausireme, Kecamatan Tigalingga menggelar pembinaan pola asuh anak dan remaja kepada para ibu selaku orang tua yang melibatkan remaja desa tersebut sebagai peserta. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas P3 AP2KB, Nelvita Tanjung bersama jajarannya. Nelvita menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi program Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, khususnya kelompok kerja atau Pokja. Ia pun mengatakan bahwa orang tua memiliki peran penting terhadap kehidupan anak di era digital ini. Ia berharap semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kader PKK dalam hal pola asuh terhadap anak dan remaja di era yang serba digital ini. Berita selanjutnya, dalam usaha mengantisipasi kemacetan akibat dampak pembangunan pelebaran jalan di Sumbul Tanjung Beringin, Bupati memerintahkan Dinas Perhubungan lakukan monitoring. Bupati Dairi Dr. Edi Brutu memerintahkan jajaran Dinas Perhubungan atau Disub untuk melakukan monitoring arus lalu lintas lalin sepanjang periodik di sepanjang Jalan Sidikalang Medan, tepatnya di wilayah Sumbul hingga Tanjung Beringin. Hal itu disampaikan Bupati saat terjebak macet seusai kembali dari Jakarta pada Sabtu subuh 4 Juni 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 04 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pengamatan Bupati saat itu, kemacetan tersebut lebih disebabkan karena pekerjaan dan perbaikan jalan di sepanjang jalan tersebut. Bupati juga meminta Dinas Perhubungan untuk memantau kendaraan bertonasi besar seperti truk CPO dan truk angkut BBM agar beroperasi pada malam hari saja guna mengurangi penumpukan kendaraan, dan bila diperlukan lakukan rekayasa lalu lintas apabila pelebaran jalan pada tahap finishing. Bupati juga meminta pada pihak yang menangani pekerjaan jalan tersebut untuk tetap berkoordinasi dengan Disub Dairi dan Polres Dairi agar lalu lintas yang akan masuk ke wilayah Dairi pun yang akan keluar, bahkan karena melintasi antar kabupaten dan provinsi harus saling bersinergi. Dari informasi lalu lintas kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Junimat Girsang Cup keempat resmi dibuka. Hadir mewakili Bupati, Wakil Bupati Jimmy Sihombing bersama dengan anggota DPR RI Junimat Girsang di Stadion Utama Sitinjo, Sidikalang, Sabtu 4 Juni 2022. Turnamen JGC Cup keempat resmi digelar. Wakil Bupati Jimmy Sihombing mengatakan ini merupakan momen terbaik untuk ekspresikan bakat olahraga yang dimiliki putra-putra Dairi. Dalam arahan singkatnya, Jimmy Sihombing juga menyampaikan terima kasih pada anggota DPR RI Junimat Girsang yang senantiasa konsisten menggelar perhelatan yang akan berlangsung dari Juni sampai Agustus 2022.
Wakil Bupati berpesan agar pada pelaksanaan JGC keempat ini tetap menjunjung tinggi dan mengedepankan sportivitas. Sementara itu, Junimart Girsang selaku penyelenggara menyampaikan bahwa olahraga bisa membentuk karakter orang agar semakin tangguh. Kabupaten Dairi sendiri menurut Junimart punya potensi untuk bisa terlibat dalam berbagai turnamen, termasuk turnamen kelas internasional sekalipun. Sebagai informasi, turnamen yang diikuti oleh 20 tim ini terdiri dari 18 tim dari Kabupaten Dairi, sementara 2 tim lain berasal dari Pakpak Barat dan Siantar. Hadir juga dalam pembukaan turnamen ini, Bupati Karo Kori Sebayang, Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Manajer PSMS Mulyadi Simatupang, Ketua Panitia JGC keempat Fisher Simamora, dan pada pembukaan JGC keempat ini digelar laga eksibisi antara PSMS Medan vs JGC Dairi All Star. Saat berwisata ke Sumatera Utara, Danau Toba menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi. Sebagai danau terbesar di Indonesia, tidak heran jika Danau Toba ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Menikmati keindahan Danau Toba sebenarnya tidak cukup 1 hari. Pasalnya, ada banyak spot di sekitar Danau Toba yang bisa dikunjungi dan memiliki keunggulan masing-masing. Salah satu spot tersebut adalah Bukit Siataratas. Sepintas, bukit yang berlapis rumput hijau ini tampak seperti bukit di luar negeri. Wisatawan bisa merasakan asiknya melihat panorama danau dari ketinggian. Bukit Siataratas sendiri berada di Desa Paropo, Kecamatan Silaya Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sobat wisata yang ingin berkunjung diimbau untuk berhati-hati ketika menjelajahi bukit karena kemiringan lerengnya yang cukup curam. Sembari menjelajahi Bukit Siataratas, travelers juga bisa melihat indahnya matahari terbit dan terbenam dari sini. Tak hanya itu, bentangan bukit yang instagenik juga cocok dijadikan lokasi foto-foto hingga prawedding. Meski rute menuju Bukit Siataratas sudah tersedia, akan tetapi pengunjung tetap membutuhkan fisik dan mental yang cukup. Minuman dan juga makanan, terutama bagi pengunjung yang ingin berkemah, harus menyiapkan perlengkapan berkemah yang lengkap. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan pengunjung saat tiba di Bukit Wisata Siataratas dan dapat dilakukan bersama teman-teman, sahabat, pasangan, serta keluarga. Penting sekali untuk menyiapkan momen liburan bersama orang-orang terkasih untuk berkunjung ke Bukit Siataratas. Akan tetapi, perlu dicatat juga bagi para pengunjung yang hendak menyambangi Bukit Siataratas untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, jangan sampai meninggalkan sampah di atas bukit. Selain itu juga sangat disarankan jika datang ke Bukit Siataratas saat musim cerah sehingga bisa menikmati pemandangan dengan jelas. Dari Bukit Siataratas, Kecamatan Silaya Sabungan, tim dari Kap TV melaporkan. Segmen wisata tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi 22 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Ria Rumohorbo dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube dari Kap TV. Jua-jua, horas, mejua-jua.